Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas materi biologi yang baru, yaitunya tentang sistem reproduksi. Nah, kalau bahas masalah sistem reproduksi, tentunya kita semuanya sudah paham kan, sudah lebih memahami gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas materinya, yang mana pada sistem reproduksi ini kita akan coba bahas dua topik, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan juga tentunya pada seorang perempuan. Nah, sebelum kita bahas ke sana, tentunya kita harus tahu dulu apa sih fungsinya untuk bereproduksi. Nah, fungsinya di sini adalah untuk melanjutkan keturunannya. Kenapa? Supaya tidak terjadinya kepunahan pada makhluk hidup tersebut. Nah, namun kali ini kita khusus akan membahas tentang manusia. Oke? Nah, jadi pada sistem reproduksi ini ada dua hal, yaitu pada laki-laki dan ada juga pada perempuan. Nah, baik itu nantinya pada laki-laki ataupun perempuan, ada juga namanya alat reproduksi atau alat kelamin bagian luar, dan ada juga alat kelamin bagian dalamnya. Ya. Nah, pertama di sini kita akan bahas dulu alat reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama bagian luarnya. Nah, pada bagian luar tersebut ada dua hal alat reproduksi pada laki-laki tersebut. Apa saja? Pertama, ada namanya penis. Nah, penis ini dia berfungsi sebagai alat untuk penyalur atau untuk memasukkan sperma dari tubuh laki-laki kepada perempuan. Pada penis ini, di sini sangat banyak sekali terdapat yang namanya pembuluh darah, sehingga penis ini sangat mudah untuk terangsang. Sangat besar rangsangan ada pada penis ini. Nah, itulah penyebabnya jika seandainya penis seorang laki-laki itu tersentuh oleh seorang perempuan, maka gampang untuk ereksi. Nah, karena di satu banyak sekali pembuluh darah yang membuat dia sangat peka sekali terhadap rangsangan. Ya. Nah, penis seorang laki-laki itu akan berbeda ukurannya, baik itu dari dia kecil sampai dia dewasa nanti. Penis itu sangat berbeda ukurannya. Kemudian ada lagi faktor-faktor lainnya yang akan membuat ukuran penis seorang laki-laki itu berbeda. Selain dari faktor usia, ada lagi faktor-faktor lainnya. Nah, penis ini merupakan suatu organ reproduksi laki-laki yang tidak memiliki tulang. Ada tidak ada tulang di sini, tapi nantinya dia bisa mengeras ataupun ereksi namanya. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya skrotum. Skrotum ini ibaratkan sebuah lapisan atau sebuah kantong. Nah, yang mana kantong ini berfungsi sebagai pelindung dari testis laki-laki. Dia itu selain sebagai pelindung, dia juga berfungsi untuk menstabilkan suhu dari testis laki-laki tersebut. Nah, suhu testis itu akan berbeda dengan suhu tubuh seorang laki-laki ataupun seorang laki-laki, karena testis cuma ada pada laki-laki. Dia itu lebih rendah suhu testis itu dibandingkan suhu tubuh. Nah, ada dua hal yang akan terjadi di sini. Apa saja? Jika seandainya suhu tubuh seorang laki-laki itu panas, maka skrotum ini dia akan turun. Kenapa? Dia di sini berfungsi untuk menjauhkan testis tadi dari tubuh seorang laki-laki tadi. Jika dia terlalu dekat dengan tubuh, maka dia akan semakin hangat atau semakin panas. Maka di sini dia akan mengurangi kualitas dari spermanya. Nah,
namun sebaliknya, jika seandainya tubuh tadi kedinginan, maka skrotumnya dia akan mengkerut, berfungsi untuk mendekatkan penis kepada tubuh supaya tubuh tadi atau supaya penis tadi bisa lebih hangat lagi dan suhunya tetap stabil. Jadi itulah fungsi dari skrotum sebagai pelindung dari testis dan juga untuk menjaga kestabilan suhu dari testis ini, ya. Nah, itu tadi yang bagian luarnya. Sekarang kita lihat lagi alat reproduksi laki-laki ini yang bagian dalam. Nah, bagian dalamnya ada namanya testis, ada namanya saluran-saluran kelamin, dan ada juga namanya kelenjar-kelenjar kelamin. Nah, pertama kita bahas dulu testisnya. Testis seorang laki-laki normalnya dia berjumlah 2. Terdapat di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang mana dia dilindungi oleh yang namanya skrotum tadi. Testis ini berfungsi untuk penghasil sperma pada laki-laki, yang mana sperma itu dihasilkan pada tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus itulah tempat penghasilan sperma tadi, dan tubulus seminiferus itu terdapatnya pada testis. Oke? Nah, selanjutnya ada lagi namanya saluran-saluran kelamin. Saluran kelaminnya ada 3 macamnya. Ada epididymis, ada 4. Ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, kalau uretra semua udah paham ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang epididymis. Apa itu epididymis? Di sini fungsi epididymis adalah tempat pematangan sperma sementara. Yaitu merupakan saluran-saluran yang berkelok-kelok yang terdapat dekat dengan testis tadi, yang mana dia itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma sementara. Nah, kemudian setelah itu ada lagi namanya vas deferens. Apa itu vas deferens? Dia itu merupakan saluran yang dilalui oleh vas deferens itu merupakan sebuah saluran yang dilalui oleh sperma menuju vesikula seminalis. Itu hanya sebuah saluran dari epididymis tadi yang dilalui menuju vesikula seminalis. Apa itu vesikula seminalis? Yaitulah tempat kantong dari sperma tadi. Nah, lalu ada lagi namanya saluran ejakulasi. Apa fungsinya? Tempat mengeluarkan sperma menuju ke uretra. Nah, barulah uretra. Uretra itu merupakan saluran terakhir tempat keluarnya sperma. Nah, namun uretra pada laki-laki ini bukan hanya sebagai tempat pengeluaran sperma, tetapi uretra itu nantinya di sana juga tempat keluarnya urin. Nah, namun urin dan sperma itu tidak akan keluar secara bersamaan. Ada ketika urin keluar maka sperma tidak akan keluar, dan begitu sebaliknya, jika sperma keluar maka urin juga tidak akan keluar. Oke? Sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu tentang kelenjar kelamin. Ya, kelenjar kelamin ini baru dia ada 3 macam atau 3 jenis. Ada dia vesikula seminalis atau kantong sperma tadi, kemudian kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Nah, apa fungsinya? Nah, namanya juga sebagai kelenjar. Nah, pertama adanya vesikula seminalis. Apa fungsinya? Dia adalah di sana adanya cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan juga mempermudahkan gerak dari sperma ini. Nah, jadi sperma itu akan disimpan selamanya di vesikula seminalis ini atau kantong sperma. Di sana sperma itu akan berdiam diri.
sebelum dia dikeluarkan. Nah, di sanalah dia akan mendapatkan nutrisi dan makanan. Nah, nanti setelah vesicula seminaris ini dia penuh atau kantong ini penuh, maka laki-laki itu jika sperma tidak keluar, maka akan datang namanya mimpi basah. Itu sebuah cara tubuh atau respon dari tubuh untuk mengeluarkan sperma dengan sendirinya, ya. Kemudian ada lagi namanya kelenjar prostat. Apa fungsi kelenjar prostat? Ini dia, sebagai tempat untuk memberikan suasana basah. Kenapa suasana basah itu basah? Basah ya, karena ada asam, ada basah. Nah, kenapa di sini bisa memberikan suasana basah? Karena di sini terdapatnya kolesterol, garam, dan juga fosfolipid. Jadi disitulah terdapatnya sperma tersebut yang memberikan suasana basah pada sperma kita. Ya, lalu ada namanya kelenjar Cooper. Apa fungsinya? Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basah juga, sama seperti kelenjar prostat. Tetapi kalau kelenjar Cooper ini dia adalah berhubungan langsung dengan uretra kita. Loh, kenapa demikian? Nah, ingat, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa sperma tidak akan pernah keluar secara bersamaan dengan urin. Nah, maka ini akan berperan di sana, akan membantu di sana. Jika seandainya sperma kita keluar, maka dia akan menstop saluran untuk urin. Nah, namun jika urinnya keluar, maka akan stop saluran untuk sperma. Di sana dia akan berperan untuk membantu menjaganya agar tidak terjadi keluar secara bersamaan. Ya, nah itu dia alat-alat kelamin pada laki-laki, baik itu yang bagian dalamnya ataupun yang bagian luar. Nah, paham?